Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Apriani dengan NPM 5021079, kelas 4F PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi model struktur dan integrasi pengembangan kurikulum. A. Model adalah representasi dari suatu objek atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. B. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus diampu oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dalam suatu pendidikan, dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif. Model ini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando dari atas ke bawah. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari penjabat tinggi kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. 2. Model demonstrasi. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. 3. Model Tiller. Model ini menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan untuk menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi pengalaman belajar, dan menentukan pembelajaran. 4. Model Grassroots. Model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah. Proses pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan dan ide-ide guru sebagai tim mengajar. Dan yang kelima, model sistem Bascom. Ada langkah-langkah dalam pengambilan kurikulum yaitu A. Menentukan arena pengembangan kurikulum. B. Memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum. C. Pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum. E. Evaluasi kurikulum. Integrasi kurikulum. Secara etimologi, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. F. Model integrasi kurikulum. Dalam teori kurikulum, terdapat 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. 2. Pendekatan humanistik. Dalam perkembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. 3. Pendekatan teknologi. Kurikulum kompetensi atau KBK termasuk dalam kategori pendekatan teknologi karena materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai analisis tersebut. 4. Pendekatan rekonstruksi sosial. Dalam menyusun kurikulum, pendekatan ini bertolak pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, proses pendidikan atau pengalaman peserta didik, berbentuk kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerjasama antar peserta didik dengan guru. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.